menunggu nanti circle selanjutnya akan menuju ke arah mana. Walaupun memang masih ada part of Los Leones yang kayak semuanya keseluruhan Los Leones ini masih masuk ke dalam zona. Tapi kayaknya mayoritas dari tim-tim lebih memilih untuk bermain di pinggiran saja. Sam9 dan juga Magna Esports Club kali ini bertemu satu sama lain. Magna yang tadi menghindari fight antara mereka dan juga The Xavier harus menelan pil pahit kehilangan dua pemain mereka di stage yang kedua ini. Dan Voidanki akhirnya melakukan sebuah fight dengan menantang satu pemain yang dimiliki oleh E-Arena, Tiger X. Melakukan sebuah tembakan dan Tiger X justru bisa mendapatkan faksi. Sebuah kerugian besar sedang dialami oleh Voidanki dan ini adalah waktu yang sedang diulur oleh Tiger X agar rekan-rekannya bisa datang ke sini sebagai bala bantuan. Sedang menuju para pemain-pemain dari E-Arena yang lain dan sudah datang membuat Void bisa saja dipulangkan dengan kembali satu pemain mereka justru melakukan blunder dengan melemparkan granat ke arah rekannya sendiri. Tiger X Joker sedang mencoba untuk memulangkan dan berhasil mereka mendapatkan 4 elimination. Void berada di lobby. Kayaknya miss lontaran granat dari Zeta tadi ya, soalnya Zeta sendiri yang tadi ngelontarin dirinya ya entah apa yang terjadi di dalam sana lah Zen sebenarnya. Ini buat Voidanki ID ya, ini udah benar-benar udah lepas aja sih dari gameplay yang mereka bisa mainkan. Menurut gua ya, nanti gua akan ngobrol sama Devian juga untuk pastinya gimana. Yang gua lihat semua strategi mereka gagal. Fight mereka tadi udah bagus, berani untuk ngambil satu. Gua rasa infonya memang dapat dari satu scouting yang udah dilakukan. Tapi knockdown terjadi, catch up nggak dilakukan, mau revive, mau fight nggak terjadi. Jadi kayak semuanya kelimpungan terjadi di Voidanki ID. Nah gawatnya ketika tadi ada fight seperti ini, gameplay yang tidak membaik seperti ini game terakhir, gak ada perbaikan lagi. Masuk ke minggu kedua harus reset. Nah ini yang gue harap Void harus segera bisa keluar gitu loh dari kebelengguan mereka untuk kalah fight ketika udah bisa masuk ke dalam zona. Ya, tidak terasa adanya pertahanan berlapis yang dimiliki oleh Void karena iya. seringnya Void kan memiliki pertahanan berlapis dengan satu knockdown langsung ada yang cepat untuk backup langsung melakukan backup. Tidak terasa hal tersebut sepanjang hari ini karena kalau satu sudah tumbang seperti halnya tidak diperdulikan oleh rekan-rekannya. Itu kesannya yang kita tangkap sepanjang melihat bagaimana Void sedang melakukan fight dan kita bergeser lagi menuju fight yang lainnya. Sam9 berhadapan dengan Flash. Paran utility terdengar ada S12K yang digunakan oleh salah satu pemain. Zeus nampaknya menggunakan S12K dan itu adalah satu tembakan yang langsung membuat Sam9 berada di lobby. Namun di posisi yang lain Bigetron terlibat sebuah fight tadi menuju ke Vampire dan satu pemain Vampire berhasil ditarik kakinya menuju ke lobby oleh Bigetron. Iya, yang dimana langsung dikasih lihat aja visualisasinya akan seperti apa. 4 pemain yang masih bertahan dari tim Bigetron akan coba melebarkan sayap mereka. 1-2-1 mungkin posisi yang akan diinisiasikan oleh tim Bigetron. Sementara waktu TEM melihat nge-spot menuju ke arah pemain dari tim 69, dicuekin sedikit oleh 69, lebih memilih untuk melanjutkan rotasi saja, mencari spot yang lebih nyaman lagi masuk dari bagian timur dari zona. Tapi di depan mata mereka masih ada layering-layering lagi yang harus dipretelin, yang harus dikulitin satu persatu. Salah satunya adalah Boom Esports yang bahkan bisa untuk mendapatkan seorang Tensky. Dan itu adalah eliminasi pertama untuk Boom Esports. Namun kayaknya dari 69 Esports masih akan mencari timing untuk bisa memberikan sebuah aksi balasan menuju ke arah Boom Esports, namun kayaknya nggak akan begitu frontal untuk dilakukan. Dan kalau dilihat saat ini dari dua elevasi yang berbeda, pemain dari tim Secret sudah melemparkan granat, namun Osja TH berada di bawah terlalu jauh untuk bisa menjangkau Osja TH. Zona terbuka dengan sempurna. Kita akan melihat saat ini menuju ke area Los Leones seperti yang kita bicarakan di awal, kemungkinan besar zona bisa menuju ke Los Leones dan ternyata benar akhir dari match ini berada di Los Leones. Dan ini WWCD Origin Stellar. Waduh. Waduh, Origin Stellar ya. Ngetes ini fokus ya game terakhir ya, game terakhir. Karena emang itu adalah salah satu ini top of mind gue tuh kalau misalnya ngomongin PMNC. Kalau misalnya kalian gak relate dengan omongan kita, makanya nonton PMNC dan juga PMCS dan juga yang lain-lain lah. Tapi di sini kita akan melanjutkan perjalanan dari tim-tim yang masih bertahan, salah satunya atau salah duanya lebih tepatnya adalah TEM dan juga E-Arena Joker last man standing. Langsung dikunyah abis sama TEM dan keluar hanya bisa mengantongi 4 eliminasi poin. Kembali kita menyaksikan bagaimana para pemain-pemain dari tim Cellcom Digi Alliance
Mereka sudah mengambil posisinya di area dalam dari zona. Bigetron pun sama, Ican, Kagendra sudah mulai masuk menuju ke area utara dari Los Leones. Berharap agar zona setelah ini membanting ke utara sehingga mereka tidak perlu melakukan sebuah pergerakan. Akan menjadi sebuah neraka jika ternyata zona membanting ke selatan dan Kagendra dipaksa untuk keluar dari perkotaan. Itu akan menjadi satu malapetaka bagi Kagendra. Namun granat disiapkan oleh RRQ untuk melemparkannya kepada Boom Esport. Dan ini untuk kedua kalinya mereka bertemu di 2 match berturut-turut karena sebelumnya Boom pulang di peringkat nomor 3 juga oleh RRQ. Iya, di game yang baru saja kita saksikan ya tadi. Begitu fresh, masih berada di ingatan kita dan kayaknya sama-sama touchdown, tapi lapar harus melakukan healing terlebih dahulu. Resources sudah mulai tergerus apalagi masih di spot down oleh seorang Zero. One man down, lapar terknock down. RRQ hanya meninggalkan last man standing mereka saja. Dan ada beberapa setup juga yang dilakukan oleh Boom Esports guna untuk bisa menghalangi agresi yang bisa aja datang dari seorang Genfos yang melontarkan satu buah granat ke ujung sana. Nggak terlalu on point harusnya, tapi ada sebuah agresi yang tiba-tiba saja ditingkatkan oleh pemain dari Boom Esports. Datang menuju ke arah sangkar dari RRQ. One man down, dan kali ini 1 versus 1 atau satu pemain terakhir dari masing-masing kedua tim Indonesia ini, Boom Esports dan juga RRQ. Genfos agak-agak sedikit kalang kabut karena selagi dia melakukan healing mau reset, tiba-tiba aja granat terakhir nyangsang depan mukanya. RRQ keluar dari game ini. Beruntung Genfos sempat untuk melakukan end terlebih dahulu Iya. menuju ke Yami yang membuat pada akhirnya elimination bisa masuk ke RRQ. 3 elimination didapatkan oleh mereka menjadi 3 poin terakhir untuk RRQ di Super Weekend minggu yang pertama. Zero harus mengangkat performa dari Boom walaupun berada di peringkat nomor 5 juga sudah menjadi prestasi tersendiri karena kalau kita ingat di minggu atau maksud saya di hari kemarin mereka ada di posisi nomor 13 sehingga berakhir di 5 juga ini udah untung atau sudah menang istilahnya Boom Esport. Iya, dan kali ini mereka atau lebih tepatnya last man standing dari Boom Esports Zero mau mencoba untuk memberikan hasil yang lebih atau better in terms of placement-nya, tapi pastinya langsung dihentikan usaha tersebut. But anyway, kita akan melihat menuju ke arah bagian sedikit tenggara dari bagian edge of the circle. TEM versus the Savior. Sama-sama akan melakukan setup terlebih dahulu. Ada beberapa granat bisa untuk diinvestasikan seorang Lamborghini menuju ke arah depan sana. Salah satunya sudah mulai dilentarkan. Dar ke arah Bright masih belum terlalu on point. Mencari angle yang lebih enak lagi, namun kelihatan tadi dan Lamborghini dengan awareness-nya dia bisa masih untuk ngedodge dan juga bermain hide and seek versus TEM. Tapi masalahnya Sanskuy, mereka harus bergerak, mereka harus menyelesaikan fight ini karena mereka harus melanjutkan perjalanan mereka menuju ke arah dalam zona. Ini adalah zona yang tadi sempat kita diskusikan. Kita mengharapkan zona menuju ke utara sehingga Kagendra tidak perlu menyeberang ke selatan. Bigetron juga tidak perlu menyeberang ke selatan dan itu yang sedang terjadi. Kedua tim Indonesia yang sedang bertahan kali ini karena tim Indonesia hanya menyisakan 2 saja. Bigetron dan juga Kagendra, dua-duanya mendapatkan zona. Sebuah granat sudah dilemparkan dan ternyata berhasil untuk memulangkan semua pemain Time Entertainment. Mereka pulang di peringkat nomor 9 tanpa placement point. Namun ada 5 elimination yang diambil oleh Time Entertainment untuk match kali ini. Selesai di peringkat nomor 9 atau masih bisa turun karena Kagendra jika mereka sampai ke late game ini bisa ngebalap posisi dari Time Entertainment. Ya apalagi Kagendra masih punya compound di ujung dari Los Leones, di tengah dari zona banget. Jadi kayak ini possible banget sebenarnya untuk bisa dimaksimalkan oleh tim Kagendra. The Xavier, sementara waktu selepas mereka bisa face to face dengan beberapa lawan di bagian tenggara, sekarang bisa melanglang buana, melanjutkan pergerakan mereka, melanjutkan perjalanan mereka. Namun sekali lagi masih akan ada beberapa gatekeeper yang menghalangi perjalanan mereka. Dan di sisi yang lainnya, lebih dalam lagi dari zona, Bigetron terpantau oleh tim Secret. Tim Secret di edge of the circle, udah menjadi CCTV. Seorang Frankie melihat pergerakan begitu jelas menuju ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Dan itu adalah sebuah knowledge, sebuah informasi yang value-nya gede banget untuk tim Secret. Ya kayaknya Xavier tadi yang sedang dilihat oleh seorang Frankie ya, bukan Bigetron karena Bigetron ada di kota yang berwarna hijau sehingga Xavier yang memang perlu masuk menuju ke area dalam, namun
kalau kita geser sedikit lagi menuju ke Kagendra, berulang kali saya sebutkan Kagendra memang mengambil area perkotaan dan itu cukup riskan sebenarnya untuk mengambil area perkotaan karena ini mirip-mirip kalau zonanya menuju ke Yasnaya sama kayak di Irangel. Kalau ke Yasnaya itu jangan ngambil Yasnaya, justru ngambil selatan di Yasnaya atau area luar-luar Yasnaya. Nah kalau di Lost Lowlands juga sebenarnya hukumnya sama, jangan ngambil perkotaan, tapi tidak jarang justru zona menuju ke arah perkotaan, tapi yang jelas adalah Selkom Digi Alliance ini enak banget sih posisinya. Mereka mengambil area yang begitu nyaman, selatan dari perkotaan, bukan di area kota. Kalaupun zona kemana-mana mereka bisa ngelihat orang-orang yang gerak. Kalau pada akhirnya tidak bisa dapat WWCD karena terkelus oleh Blue Zone, minimal-minimal mereka bisa nambah elimination dengan memanfaatkan orang-orang yang nanti akan segera melakukan pergerakan. Nah ini adalah visualisasi dari apa yang saya jabarkan tadi, posisi dari Selkom Digi Alliance. Walaupun sebenarnya hal tersebut dilakukan sama mayoritas tim ya di circle-circle sebelumnya ya. Dan di mana ketika LL ini masih di dalam zona dengan begitu luasnya, jarang banget yang dapetin atau jarang banget yang touchdownnya itu di bagian perkotaan dari LL. Mereka lebih memilih untuk bermain di bagian luar-luar. Tapi kembali lagi, opsi itu kan tidak bisa selamanya kita yang kontrol ya Iya. kan. Apalagi kalau kita bergerak dari dekat kota, akan menjadi sebuah logical fallacy kalau kita bergerak ke, gue mau ke arah bagian bukit. Ngide itu namanya jadinya kan, akan menjadi sebuah takedown. Tapi apa yang dibahas Hansku itu adalah apa yang ingin gua katakan ketika zona seperti ini. The option is only two. Entah zonanya ke arah bagian sekitaran Kagendra Bigetron atau ke arah bagian dari Selkom Digi Alliance. Karena ini adalah sebuah zona yang berulang repetitif kita lihat di bagian dari Lost Lands itu sendiri. Tapi posisi dari CDAL ini benar-benar yang paling prima. Selain tadi yang dikatakan Sanskui bisa melihat semuanya. Ingat, titik dari tempat CDAL ini adalah titik yang memang lu akan bisa melakukan tembakan juga. Selain melihat semuanya juga. Lu bisa melakukan tembakan, kemudian melakukan proning, gak kelihatan dari bagian bawah lagi. Bahkan titik tertinggi yang dimiliki oleh Kagendra, rumah yang mempunyai balkon di atas. Seperti terlihat bisa melakukan counter karena bagian dari CDAL. Tapi kalau lu naik karena bagian atasnya, justru lu akan sangat mudah di take down karena gak ada obstacle di sana yang mumpuni untuk menutup dari permainan lu sendiri. Jadi gua harap saat ini zona menuju ke arah bagian kota, karena tim-tim Indo mayoritas di sana. Kalau menuju ke arah bagian CDAL, gua harap ada momentum tim Indo bisa bersamaan untuk datang ke sana dan meratakan pemain-pemain yang ada di bagian bukit. At least dibongkar dulu lah ya Itu. pertahanannya dari CDAL. Ya, itu yang memang harus dilakukan dan nampaknya saat ini sudah mulai ada satu bongkaran yang coba dilakukan oleh beberapa tim menuju ke area bukit yang sedang dikuasai oleh Selkom Digi Alliance. Sebagai tim yang memang sangat mendominasi sekali dan lihat bagaimana indahnya granat barusan seperti bisa memprediksi kemana datangnya bagi tersebut. Oh my god, what a symphony of utility yang dilakukan oleh mereka semuanya. Tapi Top Z is here. Spray down menuju ke arah depan sana. Zeus yang berhasil untuk mendapatkan seorang Jimmy. One man down dari tim Selkom Digi Alliance dan bahkan dihentaskan keseluruhannya. Selkom Digi Alliance kehilangan semua advantage yang baru aja dijabarkan oleh Eldoge dan juga Sanskui. Ngeri nih tim Vietnam nih. Tahu nih tempat prime banget kan. Iya. Datang jepit berdua bro. Itu Iya. istilahnya nih ya. Kasih Paraboy 4 biji juga rata di situ. Ya karena memang Xavier datang di sebelah kanan, Flash datang sebelah Dan kiri. Itu dia. Ya mau kemana? Udah gak bisa kemana-mana lagi itu Selkom Digi Alliance. Mau kemana? Nggak Ayo. bisa. Nah bahkan kali ini dari tim Flash pun sebenarnya udah mulai dihantui sama The Xavier. Tapi masalahnya The Xavier pun juga nggak bisa untuk terlalu frontal menuju ke arah Flash karena di sampingnya ada Vampire. Vampire berhadapan dengan Xavier. Namun satu pemain Xavier Lamborghini terlihat ngambil area backline dari Vampire dan ini bisa menjadi satu suntikan menuju pertahanan mereka. Belum terlihat dan inilah dia Onzen yang sedang menghadapi pemain-pemain dari Xavier akhirnya tumbang juga. Tembakan dilakukan kembali Parajin. Sendirian dia berhasilkah mendapatkan yang terakhir dan ternyata kelelawar dari Thailand dipulangkan menuju lobby. Dan kali ini adalah urusan antara The Xavier dan juga Flash karena Flash udah mulai meningkatkan agresi mereka. Granat pertama diinvestasikan ke arah depan sana, belum bisa mendapatkan apa-apa, hanya beberapa splash damage aja. Dan akan ada granat-granat barusan atau lebih tepatnya granat-granat lontaran counter menuju ke arah Flash yang datang dari The Xavier dan itu memukul mundur pemain-pemain Flash. 2 di antara 4 yang masih bertahan akan memisahkan diri mereka seperti amuba menuju ke arah lebih timur atau barat lebih tepatnya ke arah zona yang dimana itu adalah selatan perkotaan LL yang dinaungi oleh Kagendra sedari tadi.
Jadi beberapa engagement yang dilakukan oleh The Xavier dan juga Flash ini langsung dibongkar saja karena memang pada kenyataannya zona lebih ngenengah ya. Jadi kayak perbukitan yang sebenarnya itu adalah prime position atau value-nya itu gede banget, ini udah sedikit demi sedikit ditinggalkan sama zona sendiri. Ya beruntung Zona masih mengambil posisi dari Kagendra dan juga Bigetron, membuat keduanya memang tidak perlu melakukan banyak hal. Kalau kalian bertanya kenapa dari tadi Bigetron tidak terlibat sebuah fight, kenapa Kagendra tidak terlibat sebuah fight, karena memang tidak perlu melibatkan diri ke dalam sebuah fight. Fight terjadi di area bukit karena memang mereka terbuka dan perlu untuk bergerak, sehingga Bigetron, Kagendra cukup untuk nunggu saja. Tadi Bigetron juga bagusnya mereka sempat mengambil satu pemain terakhir dari tim Secret kalau tidak salah, Satarles tadi, sehingga ngambil satu elimination. Nah, seperti itu yang perlu dilakukan. Kalau ada yang nakal lewat-lewat serambangan, itu bisa diambil oleh Kagendra, bisa diambil oleh Bigetron. Namun fight dari kembali saat ini ada sebuah baku tembak, untungnya cepat respon yang diambil oleh Lamborghini sehingga belum knockdown dia. Iya, dan juga salah satu pemain dari BTR gitu ya, masih bisa untuk selamat tadi. Gak terlalu terbuka posisinya sehingga masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu. Dan balik lagi urusan antara Flash dan juga The Xavier. Karena memang masih sama-sama mengetahui posisi satu sama lain. Sehingga pertemuan atau engagement antara dua tim ini nggak bisa dielakkan lagi. Apalagi nantinya jikalau angle atau jikalau zona tidak memihak kepada dua tim ini. Sehingga mereka harus bergerak beriringan atau berbarengan. Udah melihat satu sama lain antara Zeus dan juga Parajin. Kepalanya dari Zeus kelihatan, tapi Parajin tidak bisa untuk memberikan satu firing atau satu attack yang cukup signifikan. Antara Zeus dan juga Parajin masih sama-sama melakukan pertahanan terlebih dahulu. Dan bahkan beberapa smoke setup juga sudah mulai dilancangkan. Zeus dengan kali 4, Auge dia siapkan. Bagus sekali smoke yang dirancang oleh Flash. Namun smoke-nya belum pop up, mencoba untuk nakal Zeus. Melakukan pick menuju Kagendra dan dihukum oleh Kagendra. Kenapa saya menyebutkan smoke-nya bagus? Karena itu bisa menutup vision Kagendra. Tapi sayangnya jelas-jelas maksudnya menutup vision, justru dia nakal untuk nembak ke Kagendra. Iya, dan kali ini dari seorang pemain yang bernama Zeus. Itu low HP harus melakukan reset terlebih dahulu. Healing terlebih dahulu dan itu sudah berhasil untuk dilakukan oleh dirinya. The Xavier sekali lagi akan menginvestasikan seorang Parajin di belakang sana. Melakukan sebuah backup. Juga pastinya akan memberikan tembakan untuk pemain-pemain yang kelihatan dari pandangan dirinya. Ini adalah smoke setup yang begitu indah dari tim The Xavier. Minimalis banget. Beberapa vision yang bisa untuk diambil oleh pemain-pemain dari tim Flash. Dan bahkan lontaran dari seorang Lamborghini bisa menumbangkan salah satu pemain dari tim Flash. Dan itu adalah sebuah sinyal untuk pemain-pemain The Xavier meningkatkan lagi agresi mereka. Datang ke arah defensive area milik tim Flash. Tapi di welcoming oleh beberapa tembakan. Satu pemain tumbang dari tim The Xavier. Dan itu benar-benar memukul mundur mereka. Dan bahkan kali ini hanya meninggalkan Parajin dan juga Levi's berduaan. Buah granat dilontarkan menuju ke area depan. Ya, meledak di sana. Belum ada hasilnya. Satu yang terakhir melawan 3 pemain Flash. Nampaknya memang akan kembali hadir. Bigetron masuk di waktu yang begitu tepat dan bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Kembali dilontarkan. Granat lagi. Federales melakukannya. Dan 10 elimination memang sudah didapatkan oleh Flash. Namun Bigetron menantang Flash. Apakah Flash mampu untuk bisa memulangkan punggawa-punggawa Bigetron? Apakah Flash mampu untuk reset situation dengan begitu cepat? Karena Satarles sudah mendapatkan headshot tadi menuju satu pemain. Sudah sangat low sekali, tapi apa daya, Federales tumbang. Rezi berada di belakang. Satarles kembali melakukan tembakan demi tembakan. Spam terus menuju ke area dalam smoke. Memprediksi di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Snape selalu bisa mendapatkan hasil yang begitu luar biasa saat Snape maju dengan sebuah S12K dan Kagendra menjadi challenge selanjutnya diselesaikan. Bigetron mendapatkan winner chicken dinner. What a move! Itu seperti mereka satu dayung 2 pulau terlampaui. Satu kali move, satu kali keluar kandang. 2 tim sekaligus langsung dilibas. Winner chicken dinner diambil oleh para robot ini. Lagi-lagi last game. Lagi-lagi last game. Menjadi ya? permainan dari Bigetron untuk mendapatkan winner chicken dinner. Oke. Pertama-tama Zona berandil banyak dalam permainan kali ini. Karena kalau tadi Zona ke arah bagian selatan